Halo Sobat Bola sekalian, gak terasa kurang lebih udah 1 bulan pasca momen ketika Persib Bandung hat-trick juara. Yang didapat Persib dari capaian tersebut bukan hanya gelar, bukan hanya trofi, dan bukan hanya kebanggaan. Melainkan yang jelas Persib dapatkan secara kasat mata dari prestasi tersebut adalah hadiah berupa uang tunai. Dan kabar yang kita dapatkan, ternyata hadiah uang tunai yang I-League berikan untuk gelar juara di musim kemarin ternyata nominalnya gak main-main. Sesuai informasi yang kita dapat, nominal hadiahnya ternyata mencapai angka 10,5 miliar rupiah. Benar-benar gede dan lumayan banget. Tumben-tumbenan I-League bisa sebaik ini ngasih duit yang banyak. Tapi jangan senang dulu, karena yang jadi masalahnya, ternyata hadiah uang tunai tersebut sampai saat ini dikabarkan masih belum diterima oleh pihak Persib Bandung. Padahal kompetisi udah selesai kurang lebih hampir 1 bulan, tapi hak yang harusnya didapatkan oleh sang juara ternyata sampai sekarang belum didapatkan. Maka jelas situasi ini jadi situasi yang cukup aneh. Kenapa kok bisa-bisanya hak yang harusnya klub dapatkan sampai saat ini masih belum ada? Giliran minta uang denda kayaknya gercep banget, tapi giliran ngasih hak ke klub malah sengaret ini. Ada apa sebenarnya? Itu yang bakal kita bahas di sini. Dan memang ini sangat penting buat kita semua ketahui, supaya kita juga bisa tahu fakta yang sebenarnya terjadi itu gimana. Kalau gitu, bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, jadi yang pertama tentunya kita wajib pahami fakta serta informasi yang terjadi itu kayak gimana. Pertama, untuk hadiah yang Persib dapatkan, sejatinya karena Persib yang jadi juara utama, tentunya mereka jelas jadi pihak yang mendapatkan hadiah paling besar. Seperti yang tadi kita bilang, bahwa berdasarkan informasi yang kita dapat, ternyata hadiah buat juara Super League musim 2025-2026, ternyata nominalnya cukup besar, yaitu sekitar 10,5 miliar rupiah. Nominal ini juga jelas mengalami peningkatan yang cukup signifikan kalau dibandingkan dengan musim sebelumnya yang cuma ada di angka 7,5 miliar rupiah. Kenapa nominalnya bisa naik? Tentunya dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah kenaikan valuasi atau nilai sponsor yang di musim kemarin emang I-League dapat banyak sponsor, nilainya juga lumayan, alhasil mereka bisa kasih uang hadiah dengan nominal yang lebih menggiurkan. Dan nominal hadiah ini juga jadi sesuatu yang sangat penting karena keberadaannya jelas jadi salah satu faktor penentu yang bikin kompetisi tersebut apakah bisa berjalan dengan kompetitif atau enggak. Karena semakin besar hadiahnya, maka klub-klub yang berkompetisi juga bakal semakin termotivasi buat ngasih usaha yang maksimal. Walaupun memang uang hadiah tersebut gak bakal nutup biaya operasional mereka selama 1 musim, tapi setidaknya lumayan lah buat nambah-nambah. Dan selain hadiah buat sang juara, ada banyak juga hadiah uang tunai yang ditujukan buat kategori penghargaan lain. Kayak pemain terbaik, pelatih terbaik, kiper terbaik, pemain muda terbaik, top scorer, best 11, dan lain hal sebagainya. Yang artinya, ada banyak nih PR yang sebenarnya harus dipenuhi sama I-League. Cuma, per video ini dibuat, kita baru aja dapat kabar bahwa ternyata hadiah-hadiah tersebut, khususnya hadiah juara, ternyata belum diterima sama pihak yang seharusnya. Kabar ini kita dapat dari @bolaindustri, padahal udah hampir 1 bulan, tapi uang yang harusnya bisa gampang didistribusikan oleh I-League sampai sekarang belum ada kejelasan. Apalagi di zaman sekarang ada yang namanya teknologi transfer, ada yang namanya M-Banking. Harusnya nggak selayaknya hadiah tersebut lama dibayarkan kepada klub yang bersangkutan. Bahkan hadiah ini juga malah kalah cepat dari orang-orang yang juga ngasih hadiah ke Persib atas gelar juaranya. Salah satu contohnya Kang Deddy Mulyadi, yang dia waktu konvoi Persib ngejanjiin bakal ngasih uang bonus sebesar 1 miliar rupiah dari dana pribadinya hasil jualan sapi kurban. Yang faktanya bonus tersebut juga gak perlu nunggu waktu lama, cuma selang beberapa hari dari konvoi Persib, bonusnya langsung diberikan ke pihak Persib secara tunai. Padahal itu kan bukan kewajiban yang harus dilakukan sama Kang Deddy. Itu cuma sekedar bonus, inisiatif yang dilakukan oleh individu, tapi bonus tersebut dari segi ketepatan pencairan justru bisa jauh ngalahin uang yang sifatnya prize pool. Yang padahal itu udah disediakan atau ditentukan dari awal musim. Tapi pencairannya bener-bener lambat.
Dan yang bikin mirisnya lagi, padahal kan di momen sekarang kompetisi lagi libur, dan ketika kompetisi libur harusnya gak banyak hal yang diurus sama I-League. Maka harusnya mereka punya waktu yang lebih nih untuk menyelesaikan proses administrasi keuangan ini supaya bisa didistribusikan secepatnya ke para pemenang. Tapi nyatanya itu gak terjadi, Pak. Kita nggak tahu sih apa yang terjadi di internal mereka. Apakah ada banyak tahapan administrasi yang harus diurus supaya uang tersebut bisa cair atau gimana? Atau mungkin uangnya belum ada atau gimana? Kita nggak tahu. Karena per video ini dibuat sama sekali belum ada informasi atau konfirmasi resmi dari I-League terkait masalah ini. Maka situasi ini juga pada akhirnya memunculkan tanda tanya di kalangan netizen dan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak dari mereka yang mempertanyakan sebenarnya kemana aja sih distribusi uang yang selama ini I-League punya? Kok sama sekali gak ada transparansinya gitu loh. Padahal kalau kita merujuk ke kompetisi yang jauh lebih maju, kita ambil contoh Liga Inggris atau Premier League, mereka punya data atau laporan yang lengkap perihal distribusi dana atau pembayaran uang kepada klub. Di situ datanya juga lengkap banget, mulai dari pembagian hak siar, prize money, sampai laporan keuangan liga juga bisa diakses dan dijelaskan secara terbuka ke publik. Sehingga mereka gak ada tuh masalah terkait transparansi keuangan, karena memang datanya secara terbuka bisa diakses oleh pihak klub maupun publik. Itu kelasnya Premier League, kompetisi sepak bola nomor 1 di dunia yang valuasi uangnya sangat besar aja bisa setransparan itu. Maka sangat wajar jika akhirnya kita semua saat ini mempertanyakan terkait kemana aja selama ini dana yang dimiliki oleh I-League. Karena kita nggak tahu dan nggak punya datanya terkait dana tersebut ada berapa, didistribusikan kemana aja, penggunaannya untuk apa, kita nggak tahu. Bahkan uang-uang hasil denda setiap klub yang nominalnya mencapai miliaran rupiah per musimnya, itu juga kita nggak tahu uangnya kemana. Seolah mereka narik denda dan ya udah uangnya itu dikip sama mereka tanpa kita tahu penggunaannya untuk apa. Maka situasi ini memang jadi PR besar buat I-League, buat Ferry Paulus, supaya mereka harusnya bisa memperbaiki sistem yang ada. Jangan cuma menuntut klub harus disiplin, jangan cuma menuntut klub harus taat aturan, tapi internalnya mereka sendiri aja malah belum ada dalam keadaan yang baik dan ideal. Apalagi dengan situasi yang katanya pengen Liga Indonesia jadi kompetisi nomor 1 di Asia Tenggara. Rasanya dengan kondisi yang ada sekarang, cita-cita tersebut bisa dibilang cukup sulit buat diwujudkan. Apalagi dengan pengelolaan kompetisi beberapa negara tetangga yang kualitasnya jauh lebih baik, kayak Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand. Rasanya sulit dengan situasi internal I-League yang sekarang buat ngejar ketertinggalan yang sekarang dialami oleh sepak bola Indonesia. Dan situasi yang ada sekarang tentunya jelas menimbulkan dampak negatif yang sangat besar. Kalau buat Persib sendiri, sebenarnya mereka gak ada masalah mau uang hadiahnya cair kapanpun. Mereka gak terlalu dirugikan karena mereka sebenarnya gak terlalu mengharapkan uang tersebut. Maksudnya kalau kita bandingin sama biaya operasional mereka aja, tentunya jelas beda jauh. Maka sebenarnya Persib gak terlalu mempermasalahkan uangnya. Mereka fine-fine aja walaupun sampai saat ini uangnya masih belum cair. Karena ibaratnya mereka masih punya dana yang banyak buat memenuhi kebutuhan operasionalnya. Tapi yang jadi masalah paling pentingnya justru terjadi di I-League itu sendiri. Yang hal ini kaitannya dengan integritas serta kepercayaan publik. Karena dengan keterlambatan ini pastinya menimbulkan rasa keraguan publik terhadap integritas yang I-League miliki. Sebenarnya I-League ini organisasi yang punya integritas yang baik gak sih? Kok hal sepele kayak gini urusannya ribet dan lambat banget? Giliran nagih kewajiban ke klub gercep, tapi giliran ngejalanin kewajibannya sendiri malah lambat banget. Dan selain ragu, situasi ini juga bikin publik kehilangan trust-nya ke I-League. Mereka pastinya gak naruh kepercayaan yang tinggi buat I-League, karena gimana mereka mau percaya kalau tugas dan keterbukaan dari I-League-nya aja gak ada. Yang pada akhirnya, situasi ini jelas menjadikan I-League sebagai entitas atau lembaga yang punya citra buruk. Banyak dari publik atau fans sepak bola yang menganggap bahwa I-League merupakan lembaga yang inkompeten. Sederhana aja, kita lihat dari komentar-komentar orang di sosial media. Ketika ada berita yang berhubungan dengan I-League, ketika ada suatu informasi yang disampaikan I-League, gak sedikit dari mereka yang memberikan komentar negatif. Nah, komentar-komentar negatif ini pada dasarnya bukan tercipta gara-gara sikap netizen yang gak baik, melainkan ini terjadi gara-gara akumulasi dari image buruk yang diciptakan oleh I-League itu sendiri. Karena mereka udah hilang kepercayaan, hilang respect, mereka menganggap I-League dengan konotasi yang buruk, sehingga mereka pada akhirnya malah lebih banyak memberikan komentar negatif.
Ya, harapannya sih semoga situasi ini secepatnya bisa diperbaiki. Harapannya kalau memang belum dibayarkan, ya silahkan klarifikasi apa alasannya. Dan kalau memang udah dibayarkan, ya silahkan juga kasih laporan keuangannya yang jelas kayak Premier League tadi. Supaya publik juga gak beranggapan yang negatif kepada I-League. Jangan sampai kejadian kayak tahun 2023 terulang lagi, yang waktu itu pas PSM Makassar jadi juara, ternyata nggak ada uang hadiah sama sekali loh dari I-League. Yang waktu itu uang hadiahnya sampai harus pakai dana pribadi dari Erick Thohir. Jadi, jangan sampai kejadian kayak gitu lagi ya I-League. Oke, jadi itu penjelasan terkait permasalahan yang ada di antara I-League, Persib, dan juga hadiah juara. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga video ini bisa jadi pemantik solusi terhadap masalah yang ada. Sekarang pendapat kalian gimana? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!